Pria ini tertawa. Ia mengeluarkan daun dari mulutnya. Ia ketakutan. Astaga, apa kamu melihatnya? Lihat apa? Daun itu terus keluar. Dengan ketakutan. Suaranya hanya samar. Jack adalah seorang dengan mulut yang berisikan gigi besi dan tembaga. Ia tinggal di villa dan sangat kaya. Memiliki seorang istri yang cantik. Walau ia kaya tapi Jack tetaplah Jack. Mengantri untuk membeli kopi. Dia sudah melahirkan. Aku tidak boleh kelewatan kelahiran anakku karena membeli kopi. Cepat aku akan menjadi seorang ayah. Anakku akan lahir. Tidak peduli apa yang terjadi. Kembar. Si kasir berkata kopinya gratis. Semua bertepuk tangan. Jack dengan mulutnya membuat psikolognya takut. Di depan Jack tidak ada yang bisa menyelanya. Di kantor Jack masih terus berbicara. Saat senggang ia berbicara kepada asisten. Kemudian menelepon pelanggan. Ia menerima pesanan yang besar. Kontraknya adalah seorang terkenal dari India. Dengan kontrak ini kekayaan Jack bisa bertambah berkali lipat. Jack kemudian pergi ke rumah orang India itu. Di rumahnya berpura-pura menjadi gila, dan dengan mudah terbaring di ranjang si orang India. Orang India ini memberikan secangkir teh. Jack berbohong sembari meminumnya. Berkata dirinya adalah fans dari si guru India, dan mengenali dirinya. Guru India sangat senang, walau padahal Jack sama sekali tidak paham tentang apa yang dikatakan si guru. Guru itu menjelaskan kehidupan yang tenang dan kalem. Itu adalah sesuatu yang tidak cocok dengan Jack. Sembari berbicara Jack menaruh tangannya di pohon. Tertusuk hingga terluka. Ia tidak percaya dengan ajaran si guru. Mereka berdua akhirnya mencapai kesepakatan. Jack sangat senang. Sesampainya di rumah ia bertengkar dengan istrinya. Karena Jack menolak membawa anaknya. Ia memiliki banyak pendapat tapi tidak pernah menjalankannya. Istrinya sangat marah. Mereka berdua bertengkar sepanjang hari. Tiba-tiba muncul sebuah pohon. Mirip dengan pohon si guru. Keesokan harinya si asisten berkata, guru itu membatalkan kontraknya. Buku yang ia kirim sepanjang 5 halaman. Jack dengan marah mengundang guru itu ke rumah. Guru tidak menjawab langsung. Melihat pohon dan berkata pada Jack, hidupmu terikat dengan pohon ini. Setiap Jack berkata ia akan mengeluarkan daun. Jack bersendawa ketika ada daun yang rontok. Jack merasa konyol. Tidak percaya ia pun melakukan rap. Memukul daun yang banyak. Sial. Menebangnya dengan kapak. Jack terlempar. Membuka bajunya. Ada luka kecil seperti luka di pohon. Ia langsung mengutuk. Semakin ia berbicara ada semakin sedikit daun di pohon. Menjadi separuh dalam sekejap mata. Guru berkata pada Jack, aku harus pergi selama 3 hari sebelum aku kembali. Menyuruh Jack tidak berbicara dan meminta dia menunggu guru kembali. Jack ketakutan. Langsung menutup telepon ketika ia mengangkatnya. Berkomunikasi dengan tulisan. Jika ia menulis daun juga rontok. Ia menahan tangis. Daun itu betul-betul terjatuh. Tidak bisa berbicara membuat hidup Jack sengsara. Ia sangat malu ketika ingin membeli kopi. Tidak sengaja memesan 6 porsi kopi. Jack ingin bunuh diri. Saat mau menyeberang ia bertemu dengan orang buta. Orang buta itu bertanya apakah sekarang lampu hijau. Apakah lampu hijau? Terima kasih sobat. Jack salah. Ia berlari ke tengah jalan. Jack berlari untuk menolong si orang buta. Tidak hanya kopi. Ada juga kecelakaan beruntun. Untungnya mereka bisa menyeberang. Walau Jack sudah tidak punya kopi lagi. Sekarang Jack hanya berkomunikasi dengan mata. Tapi sangat membingungkan. Tidak bisa mengurus rumah tangga. Jack mengacau dengan klien. Bosnya menyuruh ia segera memperbaiki kesalahan. Jack tidak ada pilihan kecuali menyuruh si asisten. Tapi asisten ini sangat bodoh. Tidak hanya di tempat. Ia membuat klien memukul meja. Kebetulan si tukang kebun menyirami tanaman. Jack berkeringat mendadak. Klien ini sangat marah. Bosnya juga ikutan marah ketika mengetahui. Ia memberi Jack kesempatan terakhir. Agar Jack bisa mendapatkan pelanggan lain. Ketika Jack tiba, si tukang kebun sedang membasmi hama. Membuat Jack pusing karena pestisida. Ia bertingkah seperti orang mabuk. Ngomong-ngomong, mencolok hidung bosnya. Bos itu memecat Jack. Kesialan datang pada waktu yang tidak tepat. Malam itu istri Jack mengundangnya ke hotel. Karena ia tiada bisa bicara membuat istrinya tersinggung. Ia pun diusir tanpa mengenakan baju. Istrinya sangat marah hingga membawa anaknya ke rumah orang tuanya. Jack yang berhenti ingin melakukan amal. Membeli roti dan membagikannya. Tapi efeknya tidak bagus. Jadi ia berdonasi $1.000 ke gereja. Tidak ada efek. Ia memberikan jam Rolex-nya. Tapi tampaknya tidak berguna.
Ia mau membantu menolong kucing milik seorang anak, malah terjatuh. Kutukan itu masih ada. Keesokan harinya guru kembali. Jack makan malam bersamanya. Guru berkata masalah ini tidak dapat diselesaikan. Meminta Jack menerima nasib. Jack yang mabuk memukul pohon, membuat dirinya kesakitan. Ia berteriak dengan kesal. Dengan ia berteriak, daun terus jatuh. Si asisten terburu-buru. Diam, dasar bodoh. Jack terus berbicara. Ia menyalakan BGM. Aku mau menghadirinya. Dan mulai melakukan rap. Aku tidak ingin hidup lagi. Si asisten terlambat menghentikan Jack. Dan menyetrum dirinya. Melakban Jack. Hanya tersisa sekitar 20 daun lagi. Jack akan mati jika daun itu habis. Daun di luar jendela. Jack berlutut di depan pohon. Ia menghela napas seakan menerima nasib. Ia mengambil buku di tanah. Mulai berpikir untuk apa kata-kata terakhirnya digunakan. Ia datang ke rumah istrinya. Berkata ke istrinya, "Kamu, kami, selalu." Harusnya ia mengatakan hal ini sedari dulu. Tapi ia tidak menyangka di akhir hidupnya. Ribuan kata berubah menjadi ciuman ke istrinya. Kemudian ia pergi. Datang ke tempat kopi dengan rekaman. Memberikannya kepada si pegawai. "Apakah ini benar untukku?" "Ya, terima kasih." Ia memberikan 2 kata ke si pegawai toko kopi. Jack merasa sangat senang ketika berkata 2 kata itu. Kemudian Jack datang ke parkiran dan berkata pada fansnya. Ia mengakuinya. "Semangat." Kemudian memberikan sebuah cek. Berkata ia harus berjuang. Jual untuk harga yang mahal. Dengan senang si fans itu memeluk Jack. JCCK pergi ke pinggir pantai untuk memakan es krim. Melihat orang di jalan, ia sadar. Ternyata dirinya telah berlari untuk waktu yang sangat lama. Ia melupakan arti kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah roller coaster. Ciuman bagi remaja. Bagi orang tua kebahagiaan adalah ditemani. Beberapa hal ini tidak mahal. Tidak ada alasan bagi Jack untuk menantang hidup. Melihat pantai, Jack berpikir. Ia kemudian pergi ke rumah jompo ibunya. Membuka pintu dan ibunya mengira Jack adalah suaminya. Jack sangat membenci ayahnya. Kali ini ia benar-benar mengikuti ibunya. Benar, ia duduk dan mendengarkan ocehan ibunya. Yang ia tidak sangka, ibunya tidak pernah melupakan dirinya. Ia sangat hebat, aku sangat bangga terhadap Jack. Tapi ia sangat marah. Mungkin Jack merasa kamu pergi karena dirinya. Aku berharap ia dapat melepaskan segalanya dan hidup dengan bahagia. Mendengar ini Jack menutup mata. Menangis. Ia mencium kening ibunya dan berkata selamat tinggal. Sampai jumpa bu, aku sayang ibu. Setelah itu Jack hanya memiliki 3 kata lagi. Datang ke kuburan ayahnya. Dan berkata kepada kuburan ayahnya. Aku memaafkanmu. Dengan begitu 3 daun terjatuh. Jack juga terjatuh ke tanah. Walau ini adalah tragedi. Dengan sebuah telepon. Ia dan pohon itu memiliki kehidupan baru. Jack memulai hidup barunya. Seperti kita. Ada perkataan dari China. Tidak peduli apa yang terjadi tahun lalu. Tahun ini, semua dimulai dari awal. Senang bertemu kalian di tahun 2020 ini. Kuharap di 2021 kita dapat